Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, mari kita lanjutkan pembelajaran kita terkait dengan materi berikutnya, yaitu titik berat. Teman-teman semua, kita tahu bahwa setiap benda tersusun atas partikel-partikel yang ukuran sangat kecil, dan partikel-partikel tersebut tentu memiliki massa. Artinya, jikalau setiap partikel memiliki massa, karena kita berada dalam medan gravitasi bumi, maka otomatis setiap partikel akan mengalami gaya berat atau gaya gravitasi yang arahnya ke pusat bumi. Setiap partikel dalam misalkan benda ini spidol, maka setiap partikel pada spidol ini memiliki gaya berat arahnya ke bawah. Saya ilustrasikan dalam papan tulis, misalkan sebuah benda tak beraturan, ya. Ini benda yang berwarna yang saya gambar dengan tinta merah memiliki partikel, misalkan di sini gaya beratnya ke sini, ke bawah, gaya beratnya ke bawah, gaya berat kedua dan gaya berat keempat, misalkan, ya. Saya ilustrasikan 4 saja, semuanya ke arah bawah. Lalu apa kaitannya dengan titik berat? Nah, titik berat adalah titik di mana resultan gaya berat itu berada. Ya, resultan gaya berat itu berada pada benda ini. Jadi resultan titik yang mewakili gaya berat seluruh partikel benda, ya. Atau disebut juga pusat massa. Ya. Nah, karena kita menentukan posisinya, maka salah satu cara yang termudah adalah kita masukkan ke dalam diagram Cartesius XY. Ya, misalkan kita masukkan ke dalam diagram XY. Maka jikalau ini yang berwarna biru, titik berwarna biru saya umpamakan sebagai pusat massa, maka dia memiliki koordinat, ya. Boleh dinyatakan dengan X0 Y0 atau XPM YPM. Misalkan saya tuliskan di sini XPM YPM, artinya koordinat ordinat, ya. Absis ordinat, ya. Pada matematika sumbu X disebut absis, ordinat, berarti XPM, YPM. Ya, ini ilustrasinya. Pada beberapa bentuk, ya, yang sudah kita kenal, ini saya ilustrasikan bentuk 2 dimensi atau plat. Ya, sebenarnya ada juga dimensi 1, yaitu garis, misalkan seperti kawat lurus, dan juga dimensi 3. Titik beratnya bisa coba kalian baca dalam buku. Ini saya ilustrasikan saja yang paling umum, yang paling banyak, ya, pada dimensi 2 dasarnya, ya. Misalkan bentuk pertama persegi 4, baik persegi panjang ataupun bujo sangkar atau kita sebut persegi. Titik pusat massanya atau titik beratnya ada di mana? Ada di tengah-tengah, ya. Jadi kalau kita masukkan ke sumbu koordinat di sini, maka posisinya ada di setengah dari panjangnya untuk X, misalkan seperti ini, dan setengah dari lebarnya, ya, karena kita sebutnya panjang kali lebar, begitu kan. Maka panjangnya setengah panjang, setengah lebar, atau tepat di tengah-tengah. Demikian juga dengan bentuk lingkaran, ya. Anggap gambar saya lingkaran sempurna. Maka titik beratnya ada di mana? Ada di pusat lingkaran, ya, yaitu kalau pada sumbu X berarti senilai jari-jari, sumbu Y-nya atau ordinatnya juga senilai jari-jari. Bagaimana dengan segitiga? Ini berlaku untuk segitiga sama kaki ataupun sama sisi. Sumbu X-nya atau absisnya berada pada nilai setengah alas, ya, setengah alas. Selanjutnya untuk tingginya atau ordinatnya sumbu Y, maka dia bukan setengah tinggi tapi 1/3, sepertiga dari tingginya. Nah, saya kasih tambahan karena banyak di buku cetak tidak ada. Bagaimana kalau segitiga siku-siku? Nah, segitiga siku-siku berbeda dengan segitiga sama kaki ataupun sama sisi. Maka besar titik beratnya berada pada posisi sepertiga alas dan sepertiga tinggi. Bagaimana sampai sini? Mudah-mudahan jelas.
kita sambung ya. Saya izin hapus papan tulis dulu. Silakan catat bagian yang kamu anggap penting. Kita break sejenak. Ya, oke teman-teman, kita lanjutkan materi kita berikutnya. Ya, kalau tadi kita sudah dapatkan, sudah tahu informasi tentang dasar-dasar dari setiap benda, titik beratnya atau posisi titik beratnya, maka kita bisa gunakan itu untuk mendapatkan titik berat dari benda yang tersusun atas gabungan beberapa benda tersebut. Ya, misalkan ini. Ya, misalkan ini. Benda ini bentuknya seperti ini. Anggaplah ini ada persegi panjang yang saya gabungkan bentuknya ya seperti bentuk tambah segitiga siku-siku begitu ya. Anggaplah begini. Ya, atau begini ya anggaplah. Bentuk aslinya seperti ini awalnya. Oke. Lalu bagaimana untuk menjawab hal ini? Maka sebelum saya uraikan materi ini ya, atau kita jawab di mana titik berat untuk benda seperti ini, maka yang harus kita pahami adalah bagaimana menentukan X pusat massa dan Y pusat massanya ya. X dan Y pusat massa ya, titik berat, saya ulang tadi penulisannya, titik berat dinyatakan dalam X PM Y PM, anggaplah begitu ya. Kalian boleh menggunakan X0, Y0, terserah. Nah, untuk menentukan X pusat massanya, maka ada rumusan yang bisa kita pakai. Apa rumusannya? Rumusannya adalah A1 X1 tambah A2 X2 ditambah seterusnya sampai misalkan bentuk susunannya atas banyak ya, AN kali XN dibagi dengan A1 plus A2 plus seterusnya sampai A ke N ya. Maksudnya apa? Maksudnya A1 luas bangunan 1, luas bangunan 2, dan seterusnya sampai luas bangunan yang kesekian jikalau memang tersusun atas banyak sekali bangunan. Ini untuk XPM dikali ya, X1 nya adalah pusat massa benda pertama pada sumbu X-nya, kemudian ini absis atau sumbu X dari titik berat benda kedua dan seterusnya ya. Nanti mudahnya kita jawab dengan contoh soal ini. Ini diperhatikan dulu ya. Untuk Y pusat massa juga sama. Y pusat massa dinyatakan dengan A1 Y1 plus A2 Y2 plus dan seterusnya sampai A ke N, maka dikalikan juga dengan YN. Oke, dibaginya sama. A1 plus A2 plus bla 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 A ke N. Ya. Ini rumusannya. X pusat massa dan Y pusat massa, ya. Silahkan diperhatikan ini, dicatat, dipahami. Ya, dipahami dengan baik. Kelihatannya agak panjang ini, padahal sangat sederhana. Ya, kita gunakan contoh ini tadi. Ya, ini saya kasih tanda dulu. Ya, agar jelas. Oke ya, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kembali ke contoh soal. Bagaimana penerapan rumus ini untuk menjawab soal ini? Oke, langkah pertamanya ya, kita masukkan ke dalam sumbu koordinat X, Y ya, X, Y. Di mana posisi X, Y-nya terserah pada prinsipnya. Cari yang gampang ya. Saya ilustrasikan X, Y-nya ada di sini. Ini nyambung saja di sini. Ya. Ya, nempel begitu ya, nempel. Nah, begitu ya, anggap demikian. X, ini Y, anggap begitu ya. Oke. Ketika sudah nempel dengan sumbu XY, maka nilai-nilai ini kita ubah ke dalam nilai-nilai koordinatnya. Ya, misalkan ini 6 ya, maka ini
sini berarti titik 6 ya. Nah, ini titik 6. Kemudian ini ke sini 3 berarti dari sini ke sini 6 berarti kayaknya ini ke sini berarti tambah 3. Nilainya berarti 9. Ya, satuannya meter nanti kita ingat. Oke, 69. Kemudian ini ya kita sebut saja misalkan tinggi atau lebarnya 3 cm, maka ini berarti 3. Oke. Nah, yang lain kita hapus. Kalau ini tadi kita beri garis hayal, garis putus-putus begitu untuk membagi, akan terlihat dua bangun persegi 4 dan segitiga siku-siku. Ya, maka kita kasih label saja. Ini misalkan bangun 1, ini bangun 2. Ya, bangun 1, bangun 2. Apa yang kita perlukan? Pertama kali kita tentukan dulu berapa nilai A1, X1, Y1, A2, X2, Y2. Oke, kita tulis dulu. Untuk bangun pertama, ya, bangun yang pertama kita butuhkan A1, luas bangun pertama. Ya, luas bangun pertama bentuknya segi 4, maka luasnya kita ingat pelajaran SD, panjang kali lebar. Panjang kali lebar ya. Berarti besarnya adalah 6 kali 3. Boleh tulis gini, 6 kali 3. Berarti nilainya 18 ya. Di sini boleh diberi satuannya, boleh tidak. Mau beri satuannya lebih bagus. Jadi kita meter ya. Sentimeter ya. Sentimeter persegi berarti. X1 artinya adalah titik berat benda pertama mana? Nah, kita tahu tadi kan di materi sebelumnya bahwa kalau segi 4 pusat masanya di sini. Ini ya. Ini ada X1, Y1 di sini. Setengah panjang, setengah lebar. Maka X1-nya berarti di sini ya. Berapa setengah dari 6? 3. Sama kan? Y1-nya berapa? Setengah dari 3. Karena ini 3, maka setengahnya 3/2 meter. Ya. Bagi kalian yang suka pecahan desimal, silakan ditulis 1,5. Nggak apa-apa. Ya. Saya lebih sukanya ini. Oke. Saya gunakan tinta merah hijau nih ya untuk membedakan ini biar tidak ketukar. Bangun 2. Ya, bangun ke 2. Nilai A 2-nya berapa? Bangun 2 segitiga siku-siku kan? Berapa luasnya? Setengah alas kali tinggi. Boleh kita tulis setengah alasnya berapa? 3. Tingginya berapa? 3. Ya, setengah alas kali tinggi, maka nilainya adalah 3 kali 39 bagi 2, 4,5. Ya, saya tuliskannya di sini ya. Saya tuliskannya 9/2. Oke. Satuannya boleh kita tulis ya, atau ini kalau maksa di sini saya boleh tulis bawahnya 9/2 cm persegi gitu ya. Lalu berapa nilai X2? Ya. Bawah X2-nya berapa? X2 berarti sepertiga alas ya. Ini ke sini. Ya, kita tulis aja sini misalkan ya. Biar nanti kita tulis. Berarti X2 Y2. Berapa posisinya? Anggaplah di sini. Sepertiga alas. Alasnya 3. Maka dia nilainya 1 ya, tapi satunya dihitung dari sini, maka koordinatnya di sini nilainya 7. Jelas ya? Sepertiga alasnya 3, maka sepertiganya 1. Satunya dihitung dari koordinat sini. 6 tambah 1 berarti 7. Oke. Y2-nya sama ya, karena alasnya adalah tingginya 3. Pada sumbu Y-nya 3, sepertiga tinggi, maka kita dapat nilainya 1. Ya, karena ini dimulai dari bawah ya, dari bawah. Jadi tetap dia dapat 1 cm. Oke, nah yang ini
Oke, sudah dapat komponen-komponen penyusunnya. Kita mulai. Kita cari dulu X pusat masanya, ya. X pusat massa. Oke. X pusat massa sama dengan, tulis dulu, biasakan rumusnya. Karena kalau kalian mengerjakan soal esai, tuliskan rumus. Buat saya itu ada skornya sendiri, ya. Sekalipun nanti nilainya salah, kalau rumusnya benar ada skornya. Maka X pusat massa kita tuliskanlah ya, sama dengan sana, karena cuma ada dua benda maka cukup dua. Maka A1 X1 tambah A2 X2 dibagi A1 plus A2. Oke, sudah. Masukkan angka-angkanya. Oke, sebentar, ada paket santainya. Oke, lanjut ya. Maaf ada iklan. Masukkan nilainya. A1 berapa nilainya? 18. Tulis 18. Ya. 18 A1 kan. X1 nya berapa? 3. Kita tulis kali 3. Plus A2 berapa? 9/2. 9/2. Kali berapa? X2 nya 7. Ya, seperti ini. Oke. A1 berapa? 18. Plus A2 masukin 9 per. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Selanjutnya kita pindah untuk sebelah sana. Kita hitung. Ya, hitung bentar. X pusat massanya berarti sama dengan 18 kali 3. Ya. 18 kali 3 berapa? 8 kali 3 24 tambah 30 berarti 54, ya. 54 plus 9 kali 7 63 ya. 63/2 per, ya. Oh, dikit cara biar rapi ya. X PM. Bawahnya berapa? 18 plus 9/2. Karena ada membagi duanya, kita setarakan ya. Setarakan. Jadi ini 36/2. Boleh ya? 36/2 tambah 9/2. Ya, yang atas boleh juga kan? Kita perbaiki, kita kali 2. Maka di sini bukan 54 kali 2 berarti 108 ya. 108/2. Oke. Ketika begini, penyebutnya sudah sama semua, maka kita bisa hitung ya. Berapa? 108 tambah 63 berarti besarnya berapa? 8 berarti 71 ya. 171/2 dibagi 36 tambah 9 45/2 ya. Seperti ini. Sehingga kalau kita sederhanakan bentuknya menjadi 171/2 dikali, dibalik ya, dibagikan 2/45 ya. Itu saja angkanya enak. Maka ini 2 angka 2 nya bisa kita sederhanakan, kita bagi nilainya masing-masing 1, sehingga kita dapatkan koordinatnya adalah di 171/45 ya. 171/45 bisa dihitung pakai kalkulator untuk mendapatkan berapa sih titiknya. Kalau angka segini kan nggak kelihatan ya. Nah, kalau kita hitung angka titiknya kira-kira di kalkulator dapatnya adalah 3,8 cm. Oke ya, 3,8. Nah, kira-kira nanti ketemu nih X pusat massanya. Nih, X pusat massa. Oke, baru dapat bagian pertama ya. Tapi papan tulisnya sudah penuh.
maka izin kita hapus. Kita jeda sejenak sambil kalian silahkan salin yang menurut kalian penting. Oke? Sampai ketemu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut di sumbu X. Bagaimana cara mencari pusat massa pada sumbu Y atau ordinatnya? Ya, rumusnya sama. Karena ada dua bendanya, berarti cuma A1 Y1 tambah A2 Y2 dibagi A1 plus A2. Masukkan nilai nominalnya ya, yang kita sudah punya di atas. Masukkan nilainya. A1 18 ya, kali Y1 nya berapa? 3/2 ditambah A2 9/2 ya, 9/2 dikali Y2 nya 1 dibagi kurang pas, dibagi A1 nya adalah 18 oke, plus 9/2 oke. Lanjut, kita lanjutkan ya, dikali-kali semua. Oke, Y pusat massa sama dengan 18 kali 3/2 ya, berarti 18 kali 3 tadi berapa? 54 ya, 54/2 oke, tambah 9/2. Atasnya sudah sama-sama per 2, bawahnya kita sesuaikan ya. 18 itu adalah 36/2. Kita bikin lagi 36/2 plus 9/2. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami ya. Kalau yang tidak dipahami, silakan tanyakan. Oke, kita jumlahkan ya. 63 betul ya, 54 tambah 9 63 kan? 63/2 dibagi ini sama ya, 45/2, maka Y pusat massanya bisa kita nyatakan sebagai 63/2 dikali 2/45 ya. Kita sederhanakan duanya. Nah, kalau kita langsung bagi pakai kalkulator diperkecil juga bisa, kalau yang ini ya gampang. Nah, kalau kita langsung jadikan pecahan desimalnya, 63 dibagi 45 lebih kurang, nah, Y pusat massanya adalah 1,4. Oke, dapat ya. Sehingga kalau nyatakan X pusat massa, Y pusat massa sama dengan berapa tadi? X nya 3,8 ya, 3,8 ya, 1,4 dalam satuan cm, menyesuaikan satuan. Oke, sampai sini contoh soal yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjutkan untuk contoh soal nomor 2. Semoga bermanfaat.